Selamat datang di Bincang Menjuru. Hari ini kita punya tamu namanya Yehezkiel. Ya, Nah, hari ini kita akan dengar kesaksian beliau tentang bagaimana beliau dulu kehidupannya di dunia LGBT. Ya. ya. Nah, mungkin boleh kasih perkenalan dulu, Bro, gimana? Halo semuanya, nama saya Yeskiel Davin, biasa dipanggil Kiel. Saya akhir-akhir ini melayani untuk pemulihan atau penyembuhan LGBT di luar ataupun di lingkungan Jabodetabek ini, Kak. Nah, sebelum masuk ke pelayanan seperti ini gitu ya, Iya. mungkin Kiel punya apa ya, mungkin sejarah atau pengalaman hidup dari dunia seperti itu kah? Atau gimana? Boleh dijelasin nggak asal muasal gitu? Awalnya memang aku kan dari keluarga yang nggak ini ya, maksudnya nggak punya orang tua lengkap gitu kan. Dari umur 2 bulan memang gue udah ditinggal sama orang tua. Jadi yang gue tahu itu kan tante gue itu sebagai orang tua gue. Terus seiringnya waktu gue masuk ke dunia LGBT itu kelas 1 SMP. Atau SMP? Iya. Kenapa tuh? Gimana bisa begitu? Agak konyol sih ya, maksudnya waktu itu kan kita main PS gitu Iya. ya di rumah teman. Terus yang namanya kita marah ya, karena waktu itu gue diganggu tuh lagi main PS. Waktu itu kan PS-nya kan yang stick ya, jadi talinya tuh di otak-atik gitu loh, dicabut-cabut gitu. Udah gitu gue marahin gitu. Kalau kita marahin orang kan mata ketemu mata tuh, ya kan. Di situ gue marahin. Terus setelah main PS, gue bilang sama teman gue bahwa bocah yang tadi tuh yang gue marahin tuh lucu ya. Terus teman gue tuh kaget gitu. Dia bilang, kok bisa sih lu suka sama cowok gitu? Kan dia cowok, lu normal atau gimana gitu kan? Ya nggak tahu, intinya dia lucu gitu. Dari situ mulai coba-coba cari di situs Google tentang anak-anak kecil yang sekiranya lucu dan ya gemesin gitu. Kayak gitu, Kak. Dari situ terus gimana berkembangnya sampai akhirnya kamu bisa anggap diri kamu sebagai gay gitu? Awalnya nggak langsung ini ya, maksudnya nggak langsung terjun ya. Jadi waktu kelas 9 karena kalau di LGBT kan ada 3 macam jenis tuh. Maksudnya peran cowoknya, peran ceweknya, dan satu lagi tuh bisa dua-duanya. Oke. Itu biasanya yang pertama itu bisa dibilang ya, itu topnya. Terus kedua itu botnya atau UK-nya. UK-nya itu biasanya peran ceweknya. Tadi yang top itu cowoknya. Terus yang ketiga nih first. Jadi dia bisa keduanya. Oke. Kayak gitu. Jadi sebelum gue tahu 3 jenis ini, gue coba-coba untuk sama adik kelas gue gitu. Jadi gue menganggap dia sebagai adik gue, tapi gue menginginkan sesuatu dari dia gitu. Oke. Itu apakah hanya cuman istilahnya saya suka-sukaan, tapi apakah sampai benar-benar berhubungan fisik sama adik kelasnya dulu? Kalau dulu pernah sempat ada kontak fisik gitu. Oh. Cuman ya mungkin kan dia waktu itu masih kelas 7 dan gue kelas 9. Dan waktu itu gue benar-benar dia kemana aja gue ikut. Sampai Natalan bareng aja kita ikut gitu. Oke, berarti dua-duanya istilahnya dia pun tahu kalau dia gay gitu menurut dia. Belum pada saat itu. Soalnya kan dia masih polos tuh. Oke. Dan dia nggak berpikir bahwa arahnya ke situ gitu. Oke. Kayak gitu sih. Terus jadi abis itu kamu jalin hubungan sama dia gitu? Jalin hubungan cuma 6 bulan. Oh. Kayak gitu. Tapi selama 6 bulan itu kamu bisa ngubah dia jadi gay kah atau gimana? Sempat berusaha, sempat mau masuk, dan waktu itu sempat maksa dia untuk berhubungan. Oke. Terus dia menolak itu sampai dimana orang gerejanya dia tuh tahu hubungan kita. Oh. Soalnya kan dari situ mereka orang gereja tahu ya, kita tuh kayak adik kakak, cuman sekedar adik-adikan gitu, kakak-kakaan. Cuman di balik itu mereka mencurigakan ada hubungan yang lain. No. Kayak gitu. Oke. Jadi dari situ ya udah nggak diselesaikan, orang tua dia dipanggil, terus dari keluarga gue dipanggil, ya sudah dari situ udah lost contact sampai sekarang. Tapi dari
istilahnya sampai poin itu kan kamu berarti istilahnya menganggap diri punya kecenderungan untuk suka sesama jenis, tapi belum pernah melakukan kontak fisik benar-benar Belum. sampai yang hubungan seks lah gitu dengan Iya. sesama jenis, belum berarti ya. Belum. Nah, habis dari situ gimana? Dari situ justru lebih penasaran lagi dalam dunia seperti ini. Oke. Kayak apa, di Telegram atau WA itu kan biasanya banyak tuh grup-grup yang nyasar seperti itu ya. Itu dari situ gue masuk tuh ke grupnya WA, grupnya Tele yang tentang dunia pelangi. Dari situ gue baru tahu gitu kan kalau di dunia pelangi ini ada 3 jenis yang tadi gue bilang. Dan gue lebih cenderung ke firstnya ini. Jadi gue bisa, Dua-duanya gitu. iya, Oke. bisa keduanya. Tapi kalau dilihat ya, maksudnya gue lebih cenderung ke cowoknya, Oke. kayak gitu. Nah, habis dari eh, suka baca dari grup WA, Telegram segala macam gitu. Itu terus gimana? Dating, ketemuan. Ketemu sama yang Iya, udah lama di dunia inilah gitu ya. iya. Gimana tuh boleh cerita, Be? Mungkin tahun 2018, 2019 tuh, gue Oke. mulai coba-coba untuk ketemuan. Ah, Ketemuan terus kita pacaran. Bahkan waktu itu gue sempat istilah katanya dibayar. Oke. Dibayar sama om-om gitulah, 30-an. Oke. Terus dari situ gue mulai ketagihan gitu, karena kan pada saat itu gue nggak dapat kasih sayang gitu ya. Maksudnya dari keluarga aja gue nggak dapat gitu lah. Maksudnya benar-benar dibilang broken home enggak, cuman gue masih tinggal sama keluarga angkat gue ini gitu. Gue coba terus dibayarlah 300 atau 350 pada saat itu. Dan pada saat itu kan uang segitu udah lumayan gitu buat gue. Terus dari situ mulai ketagihan, besoknya cari info lagi gitu tentang hal ini. Terus gue nemu aplikasi yang memang benar-benar khusus seperti dating, terus ya bisa dibilang open ya, kayak gitu. Berarti istilahnya kalau waktu kamu di dunia itu tuh kamu tuh bukan cuma punya pacar tapi kamu juga punya beberapa pasangan berarti ya, bukan cuma. Iya, kayak simpenan gitulah. Oh, kayak sugar baby gitu. Iya, sugar daddy, kayak gitu. Oke. Oke. Itu berapa lama kamu seperti itu? Kalau dihitung sih ya, maksudnya kan aku pernah telat SMA juga ya. Jadi aku lulus SD tuh 2016, mungkin masuk SMP tuh sekitar segitu sampai 2021 awal. Berarti kamu kayak ketemu pasangannya segala macam itu atau klien kamu lah bisa dibilang Iya. gitu ya. Itu semua dari aplikasi gitu. Dari aplikasi. Bahkan pernah ya Kak, maksudnya aku diajak nih ya ke rumahnya, terus tahu-tahu rumahnya tuh banyak, pas masuk pintunya itu banyak barang-barang bayi. Kayak baju bayi, kayak susu bayi, botol bayi. Apa karena dia punya bayi atau gimana? Sudah punya anak dan sudah punya istri. Jadi pas aku open ya, maksudnya dia yang bayar aku, tahu-tahu masuk rumah tuh udah banyak ini peralatan bayi gitu Kak. Oke. Dan aku tanya itu orang, ternyata ya memang dia itu udah punya anak. Sudah punya anak sama punya istri. Berarti di dunia pelangi lah istilahnya gitu ya. Iya, Itu benernya banyak yang istilahnya punya anak, punya istri gitu. Ya, banyak. kesannya hidupnya normal gitu. Iya. Sebenarnya buat nutupin ini aja sih statusnya dia sebagai pelangi, kayak gitu. Oke. Dari selama kamu di dunia itu ada pengalaman apa nggak, either paling traumatis kah atau yang paling kamu inget lah? Untuk hubungan sih sebenarnya nggak ada ya. Cuman aku waktu itu hampir benar-benar positif HIV. Oke. Karena waktu itu kan gejala-gejala seperti apa, tenggorokan sakit, terus pusing, mual itu kan udah mengarah tuh ke positifnya HIV. Terus pada saat itu juga kan COVID lagi maraknya tuh, 2020 kan. Dan pada saat itu gue juga positif COVID. Oke. Gitu. Terus karena gue belum berani nih untuk ngecek HIV kan, gue takut banget gitu. Karena pada saat itu gue udah positif COVID. Kalau gue positif HIV, gue nggak tahu hidup gue kayak gimana. Soalnya kan
sekarang aja obat HIV aja belum ditemuin, ya kan? Actually obat kayak ini agak di luar topik, cuman HIV itu istilahnya gini, kalau kamu minum obatnya, Ya, kamu bisa punya umur hidup yang relatif normal gitu. Tapi dibilang menyembuhkan enggak, tapi bisa di apa ya, di treatment dengan baik supaya hidup kamu umurnya panjang. Magic Johnson contohnya, gitu. Tapi ya mahal, iya, ya itu. gitu. Ya mungkin pada saat itu takut ya kalau misalkan positif ya. Cuman akhirnya beranikan diri ya, puji Tuhannya negatif. Negatif, oke. Negatif. Sampai kemarin 3 bulan lalu saya cek udah benar-benar negatif walaupun udah nggak ada hubungannya sama hal seperti itu. Oke. Nah, kamu berarti abis kamu tes yang pertama itu, apakah kamu tobat gitu atau gimana? Belum, mencoba lagi. Coba lagi abis itu. Ya, Oke. coba lagi. Heeh. Coba lagi terus Apa kamu nggak ada takut gitu, maksudnya kalau misalnya berhubungan sama itu kan orang, istilahnya kamu nggak Iya. kenal loh sometimes. Ya takut sebenarnya, apalagi dulu aku paling nggak mau kalau dia tuh pakai, maaf ya, pakai pengaman gitu. Oke. Soalnya kan agak lebih sakit gitu ya. Oke. Jadi ya setelah dinyatakan negatif justru gue lebih masuk lagi gitu. Oke. Lebih masuk lagi Oh. kayak gitu. Wah, itu berarti dari yang pas kamu tes itu masih jalanin kehidupan seperti itu tuh kurang lebih berapa lama berarti kamu di dunia itu? Itu kan 2020 pertengahan, intinya gue inget gue tobat perlahan itu 2021 di bulan Maret. Kenapa tuh gitu? Karena bulan pas gue mau tobat gitu, gue udah merasa capek tuh. Karena kalau gue kan tadi gue bilang gue lebih ke cowoknya ya. Jadi apa yang gue udah keluarin buat dia itu jadi percuma gitu. Ini maksudnya pasangan lu lah, pasangan. Iya, pasangan. Tapi kalau misalnya gini, ini sorry ya kalau gue nanya ya, Oke. apakah waktu lu sama pasangan ini tuh lu hanya sama dia saja atau sama pasangan yang lain juga? Misalnya open lah gitu. Oh enggak, di situ gue cuman fokus sama pacar gue saat itu. Oh, oke. Kayak gitu. Jadi gue ngerasa capek aja gitu walau pas mau tobat ya. Gue capek bahwa apa yang gue lakuin buat dia itu kan percuma gitu, sia-sia. Tahu-tahu dia malah disewa sama orang lain. Kayak gitu. Tapi ini kan berarti total pasangan resmi lu dulu tuh waktu pas di dunia pelangi itu berapa orang yang benar-benar dianggap pacar lah? Ada 6 orang. 6 orang? 6 orang. Oke. Dan masing-masing 6 orang itu tipenya sama, yang tipe istilahnya mau duit lu doang gitu? Cuman 2 sih. 2 yang terakhir? Iya. Oh. Itu yang benar-benar buat gue trauma. Oke. Sampai detik ini ya, walaupun gue udah tobat gitu. Oke. Jadi yang 2 terakhir ini mereka menggalang hubungan sama lu dengan harapan lu cukupin semua kehidupan mereka gitu. Iya. Kayak gitu. Sedangkan mereka masih punya pasangan lain juga selain lu gitu. Gue nggak tahu ya, cuman pada saat itu ketahuan sama gue. Kalau dia bawa punya simpenan terus diajak ke hotel juga. Ketahuannya gimana tuh? Waktu itu karena hari Minggu kan kita baru jalan tuh. Gue antar pulang dia di Tambun. Terus setelah pulang gue tanya gitu. Soalnya kan Minggu kan gue habis jalan ya. Jadi Senin sampai Selasa itu dia nggak ada kabar. Oke. Rabunya baru gue tanyain. Kamu kemana gitu kan gue tanya. Enggak, di rumah kok. Nah itu kan dia alasan gitu kan di WA. Kalau gue kan malas banget gitu ya ribut di WA ya. Jadi Jumatnya gue ke rumah dia. Ke rumah dia terus aku ambil ya HP-nya, aku ciduk dulu gitu kan. Tahu-tahu dia emang udah janjian. Kayak gitu. Terus pas aku tanya dia, ternyata ya memang betul dia janjian gitu di hotel. Dan cuman dibayar 50.000. Sedangkan apa yang gue lakuin ke dia tuh udah melebih dari 50.000 itu. Oke. Nah, kamu kan tadi awal kamu bilang kan kamu ada sempat ke gereja segala macam nih. Ya. Nah, selama kamu dalam dunia pelangi itu apakah kamu masih bergereja gitu? Masih, tapi jarang. Oh, tapi berarti ya istilahnya seberapa sering kamu gereja kalau waktu-waktu itu? Paling seminggu 1-2 kali. Oh, berarti ada kebaktian tengah minggu kamu datang juga gitu? Enggak. Paling ya hari Minggunya aja. Hari Minggu. Berarti hari Minggu
Misalnya setahun kalau 52 minggu gitu ya, kamu ke gerejanya berapa kali kira-kira? Ya paling 20 kali 25 lah. Hampir separuh lah ya, Ya hampir separuh. sekitar tiap 2 minggu sekali gitu. Mm-mm. Nah, karena kan kamu dari awal kan Kristen gitu ya, terus udah gitu kamu ke gereja gitu. Nah, waktu pas kamu di dunia pelangi itu, apakah batin kamu nggak ada yang kayak, orang kan biasa suka ada kayak suara batin yang, kamu kenapa gitu segala macam, itu ada gak? Nggak ada sih, Nggak ada sama sekali. nggak ada. Soalnya kan pada saat itu gue cuman mikir gue kan nggak punya siapa-siapa. Dan gue seperti ini kan mau mencari ini apa yang menyayangi gue sungguh-sungguh, terus yang Oke. care sama gue, karena ya Oke. basically emang nggak punya siapa-siapa gitu, Oke. kayak gitu. Berarti walaupun kamu ke gereja segala macam gitu, kamu nggak pernah melihat bahwa apa yang kamu lakukan itu menentang firman Tuhan gitu misalnya. Waktu itu gue belum sadar ya, cuman waktu detik-detik mau ini ya baru sadar sih, Oke, oke. kayak gitu. Sadarnya gimana tuh? Sadarnya ya apa waktu 2 minggu atau 3 minggu ya, maksudnya sebelum gue perlahan untuk ini, gue sempat ke gereja, terus pendetanya ini secara kebetulan atau apa ya, dia menyampaikan bahwa LGBT ini benar-benar dilarang, sampai neraka pun dia bahas. Oke. Gitu. Berarti tapi sebelumnya itu kamu nggak pernah tahu bahwa istilahnya dunia pelangi ini nggak sesuai firman gitu. Tahu, Ah. cuman pada saat itu bodo amat, Oh. bodo amat, Oke. kayak gitu. Oke. Tapi yang pas yang 2 minggu terakhir itu Iya, firman yang kamu dengar itu istilahnya ngena ngeplak gitu. kamu lah gitu Iya. ya. Oke. Dan pada saat itu kan gue juga udah capek gitu ya, maksudnya gue mau keluar tapi udah terikat gitu kan. Ya mau nggak mau setelah dengar itu ambil keputusan untuk ya sudah gitu. Nah, waktu pas kamu udah selesai, istilahnya udah tahu nih, udah capek segala macam, dimanfaatin doang segala macam, itu kamu langsung memutuskan untuk nggak mau di dunia pelangi lagi atau gimana? Perlahan sih, perlahan gue tinggalin, kayak ganti nomor, terus hapus-hapus kontak yang masih berkaitan dengan pelangi gitu kan. Karena kan kalau di dunia pelangi ini kan kalau nggak dari kitanya ya, itu nggak bisa. Maksudnya gimana tuh? Bisa dijelasin nggak? Jadi kalau misalkan saya mau berubah, kalau nggak dari sayanya nggak bisa, Oh. kayak gitu. Kalau waktu kamu misalnya kamu nggak ganti kontak segala macam gitu, yang nyariin kamu masih banyak berarti ya? Masih banyak. Istilahnya kalau ada orang mau keluar tuh berusaha ditarik balik itu, apakah ada usaha-usaha seperti itu? Pernah waktu itu sih, sampai IG ku benar-benar di stalking gitu ya. Di stalking sampai di DM-in, lu kemana? Kok hilang? Tuh dari situ sempat off kan dulu IG kan. Soalnya kan bisa tuh kan. Iya, iya, iya. Jadi off kan dulu selama 5-6 bulan lah. Kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, kira-kira pasangan lu dari selama lu di dunia pelangi itu total berapa orang tuh? Pasangan resmi Bukan. yang open itu. Iya, total lah pokoknya. Bisa 20-an. 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 Oke. Nah, terus waktu pas mulai berusaha berhentinya kan lu ngapus aplikasi, terus udah gitu kontaknya buang-buangin gitu. Habis itu gimana, Bro? Kita kan manusia kedagingan ya. Kadang kepancing juga gitu kan. Mau balik lagi. Cuman pada saat itu gue mikir kalau gue kayak gini, gue bakal dimanfaatin. Kayak gitu. Oke. Jadi yang buat gue untuk benar-benar stop, walaupun perlahan ya, itu ya karena trauma orang itu yang tadi gue bilang. Itu pelahannya gimana? Bisa jelasin nggak? Gimana maksudnya pelahannya? Gue lebih mendekat ke komunitas ya. Komunitas yang rohani, yang ke gereja, terus yang mulai sibuk dengan hal-hal rumah gitu. Kayak gitu. Mensibukkan diri lah bisa dibilang. Oke. Berarti pelan-pelan berubah gitu. Nah, Iya. ada nggak di antara poin-poin pelan-pelan berubah itu lu sampai satu pemahaman atau pengertian, pokoknya gue nggak boleh gitu lagi? Itu pas kapan tuh? Ada gak? Ada sih sebenarnya. Soalnya kan setelah gue berubah ini, gue benar-benar mau fokus gitu ya. Fokus ke jalan yang benar gitu. Dan yang membuat gue
berubah gitu ya, maksudnya di track yang benar. Gue mau jadi berkat gitu, Oke. karena pengalaman yang gue alamin ini banyak nih yang apa sebenarnya lagi terjadi saat ini kayak gitu. Lu boleh cerita nggak peran komunitas lu itu waktu pas lu bertransisi itu bagaimana gitu? Ya susah-susah gampang sih ya, soalnya kan pada saat itu gue masih melambai, masih nggak terlalu maco gitu ya. Oke. Terus tiba-tiba datang ke komunitas kan itu menjadi omongan-omongan gitu ya. Aha. Kayak ini orang kayak banci gitu ya. Oke. Kok melambai cowok gitu. Tapi ya semua itu gua jalani gitu. Karena kan pada saat itu gue mau berubah. Jadi gue datang ke komunitas yang benar-benar sehat gitu ya. Kayak rohani dan sebagainya. Ya udah datang karena kan niat hati gue mau berubah. Itu komunitasnya di bawah gereja kah atau? Bawa gereja. Di bawah gereja. Di bawah gereja. Oke. Nah terus kan kalau mereka awalnya mikir kamu seperti itu gitu kan, nah sampai titik kapan kamu mulai diterima segala macam tuh pas kapan tuh? Bisa cerita gak? Pas benar-benar penampilan sih. Aha. Soalnya kan dulu gue pakai pakaian yang masih ketat-ketat gitu ya. Oke. Dan itu kan mengarah seperti hal-hal seperti ini ya, Iya. LGBT gitu. Ah. Terus karena gue tanya teman gue, ini kenapa sih orang-orang pada omongin gue gitu. Karena dia kan juga jago fashion ya. Jadi dia saranin gue, belum mending ganti fashion lo gitu. Ya sudah dari situ dia bisa nerima dan perlahan udah mulai hilang gitu. Ya walaupun dilihatnya kecil ya, maksudnya fashion aja sampai benar-benar dikatain banci lah apalah. Oke. Nah, apakah komunitas kamu tuh kamu punya di komunitas tuh mentor atau seseorang yang kamu bisa cerita apa adanya segala macam yang bantu kamu keluar gitu? Waktu itu yang pertama kali ya, kita face to face. Oke. Jadi dia Konseling gitu maksudnya? konseling. Terus di pemulihan, terus sempat pelepasan juga. Oke. Ya seperti itu awalnya. Baru bisa sama-sama gitu, bareng-bareng gitu sama yang lain. Kayak gitu. Oke. Nah, terus dari situ kan kamu ngerasa terpanggil untuk melayani gitu ya? Iya. Nah, kalau kamu melayani orang yang istilahnya dulu pernah di dunia pelangi itu, kan kamu konseling juga kan ya? Apa ya nasihat kamu buat mereka gitu? Yang pertama sih mereka untuk lebih berjuang gitu ya, untuk keluar dari ini. Karena kalau kulihat zaman sekarang sama zamanku dulu lebih bahaya zaman sekarang. Lebih mudah kali ya bisa dibilang ya? Iya, lebih mudah. Oke. Lebih gampang itulah untuk terjun seperti ini. Dan aku selalu bilang ke mereka kalau misalkan bukan dari merekanya yang keluar dari zona ini, nggak bakal bisa. Mau 1000 apapun cara ya, itu kalau bukan dari dirinya dia sendiri ya nggak bisa. Kalau menurut pandangan kamu sekarang gitu, apa yang membuat LGBT atau dunia pelangi itu bukan sesuatu yang baik lah atau bukan sesuatu yang sesuai dengan firman gitu? Apa gitu? Sebenarnya LGBT kan bukan sebuah sakit ya, bukan sakit yang seperti pilek dan pusing itulah. Cuman kan LGBT ini datang dari sebuah situasi yang nggak baik ya. Oke. Seperti keluarga, terus ekonomi keluarga atau perceraian orang tua gitu ya. Jadi kalau kulihat LGBT ya bukan suatu hal yang parah ya sebenarnya. Cuman ya selagi dia mau ini berubah gitu, berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan, ya aku yakin bisa sih. Nggak, maksud saya gini, apa yang membuat kamu berpikir bahwa LGBT atau dunia pelangi itu tidak baik? Oh, tidak baik. Tidak baik. Kenapa? Oh, karena ini sih maksudnya LGBT kan terlalu vulgar banget ya. Terlalu memaksakan juga pasangannya untuk melakukan yang tidak baik, kayak asusila dan sebagainya. Oke. Kayak gitu. Oke. Bahkan sekarang para LGBT ini ya, bukan cuman mau badannya aja, cuman lebih ke hartanya juga. Untuk saat ini ya yang terlihat kayak gitu. Jadi gold digger gitu loh ya? Ya, jadi yang ku alamin duit. Jadi yang ku alamin terakhir itu ternyata lebih parah zaman sekarang. Gitu. Oke.
Sebenarnya kalau aku juga pernah ada konseling sama yang dulunya LGBT gitu kan ya, dan dia keluar dari dunia pelangi itu, seringkali itu mereka mendefinisikan diri mereka dengan cobaan yang mereka alamin gitu. Jadi kan contoh misalnya dia punya kecenderungan untuk suka sesama jenis gitu kan ya, dia menganggap bahwa memang dia diciptakan untuk jadi seseorang yang suka sama jenis gitu. Dia biarkan kecenderungan itu mendefinisikan siapa dia gitu. Nah begitu dia pikir kalau dia itu istilahnya orang yang suka sama jenis, ya pasti dia akan berlaku sesuai dengan apa yang dia percaya tentang dirinya kan. Nah tapi balik lagi kayak saya nih, saya waktu lahir saya nggak punya kecenderungan hanya punya satu istri kan. Ya benernya kalau manusia punya kecenderungan ya tidur dengan sebanyak-banyaknya wanita cantik yang ada gitu kan. Iya. Tapi kan itu tidak mendefinisikan siapa saya kan. Saya didefinisikan oleh apa nilai yang saya pegang itu. Nilai yang saya pegang bahwa suami istri itu istri saya cuma satu dan itu adalah nilai yang saya pegang. Dan nilai yang saya pegang itu yang mendefinisikan saya kan. Bukan istilahnya cobaan yang saya harus lawan gitu intinya. Nah, seringkali orang yang di dunia LGBT ini mikir cobaan itu mendefinisikan dia gitu. Misalnya kamu gak punya duit nih, kamu ada suara nih, rampok bank aja. Nah, kamu kan bukan perampok, Iya. ya kan? Kamu bukan perampok kan? Kamu punya pikiran mau ngerampok bank nih. Iya. Kamu gak jadi perampok kan? Kamu pegang prinsip bahwa aku gak mau, walaupun aku gak punya duit, aku gak mau ngerampok bank. Nah itu identitas kamu kan berarti bukan perampok gitu. Nah sedangkan kalau LGBT itu istilahnya kamu jadi perampok gitu. Kalau pola pikir mereka seperti itu gitu. Jadi benernya identitas kita bukan ditentukan oleh cobaan yang kita lawan, tapi oleh nilai-nilai kebenaran yang kita pegang gitu. Iya. Itu sih kalau menurut aku buat nasihat orang yang either baru mau mulai di dalam atau sedang berusaha keluar gitu. Iya. Terus ada apa lagi ya yang kamu mau sampaikan gitu untuk orang-orang yang di dunia pelangi ataupun lagi mau ke arah sana atau sedang keluar? Pesanku sih jangan terlalu mendalam ya. Karena kalau udah mendalam itu susah keluar. Maksudnya mendalam tuh gimana? Mendalam tuh yang kayak aku tadi kan, berusaha untuk open, terus menjual dirinya gitu. Karena itu kalau udah sekali megang uang gitu kan dari hasil itu terus-terusan. Dan kan mereka belum tahu kan dampak negatifnya kayak apa gitu. Jadi pesanku ya jangan terlalu mendalam gitu. Kalau bisa ya jangan kenal lah yang namanya LGBT itu. Kayak gitu. Mungkin nggak kalau misalnya perjalanan kamu itu istilahnya kamu kan punya kecenderungan nih, Ya. tapi dikasih makan dengan pornografi, dengan chatting sama orang-orang di dunia itu tuh jadi kayak istilahnya keinginan tambah kuat gitu. Itu ada begitu nggak sih? Selama ini nggak ada sih. Nggak ya? Nggak ada. Oke. Karena biasanya orang kalau udah punya kecenderungan, terus udah gitu ditambahin pornografi, ditambahin pornografi yang sama jenis ya, pornografi, terus udah gitu dia bangin sama chatting-chattingan orang-orang yang di dunia itu akan membuat dia jauh lebih sulit untuk berkata tidak gitu. Iya. Kamu ngalamin gitu gak? Kalau awalnya iya. Cuman untuk saat ini kan udah nggak. Nah ini maksudnya aku ngomong yang dulu gitu. Oh iya. Ah. Kalau dulu ya sering banget terjadi kayak gitu. Makanya jadi maksudnya mungkin nasihat yang bisa ditawarkan itu untuk yang baru kepikiran ke arah sana, itu untuk stop ngasih makan segala sesuatu yang ke arah kecenderungan itu gitu. Begitu gak sih? Iya sih. Soalnya kan situs-situs kayak gitu kan banyak tuh. Dan seharusnya nggak usah lihat situs-situs sih. Walaupun memang dia dapat video-video ya dari grup dan sebagainya. Harus istilahnya jangan ngasih makan kecenderungan itu karena Iya. kalau kamu kasih makan kan makin kuat tuh kecenderungannya. Gitu. Ya harusnya nggak usah ini sih ya. Kalau dari aku ya, kalau jadi aku juga, kalau dapat terima video-video kayak gitu, mending di buang skip aja. aja. Jangan ditonton. Iya sekali. betul. Jangan iseng-iseng kali, bisa dibilang gitu kali ya? Iya. Soalnya kan aku awalnya kan juga iseng-iseng. Awalnya lihat video yang lawan jenis gitu, ketagihan, tahu-tahu malah belok. Oh. Malah jadi suka sama sesama. Oke. Nah kan kamu di dunia pelayanan ini, jadi waktu kamu udah tobat, dari konseling, udah pulih, kamu kan terpanggil untuk istilahnya melayani yang di dunia pelangi nih. Iya. Selama kamu melayani yang di dunia pelangi itu ada kesaksian yang menarik ya?
Ada sih. Gimana tuh? Nggak usah sebut nama, nggak apa-apa. Waktu ke Bandung ya. Jadi dia itu di dunia pelangi itu udah lama. Sekarang kalau nggak salah dia kemarin cerita tuh kelas 2 SMA. Oke. Jadi waktu dia dari kelas 6 atau kelas 5 SD, dia udah kenal itu dari SD lah dia bilang. Oke. Itu dari SD sampai SMP kelas 9 ya. Itu keluarganya tuh gaduh, Gadut maksudnya? cekcok gitu loh. Oke, adu mulut. ribut. Oke, ribut. Adu mulut. Terus setelah dia pulih, itu keluarganya akur lagi. Akur lagi, wah. Akur lagi. Dan itu membuat gua merinding gitu ya dengannya. Karena pada saat itu mungkin dia seperti itu kan karena kondisinya ya, kondisi orang tuanya yang berantakan dan sebagainya. Dan itu lebih gue lihatnya sama kayak gue gitu. Mungkin dia kan kurang kasih sayang orang tua, terus kurang perhatian gitu. Jadi pas gue dengar, ya udah itu relate gitu. Itu berarti intinya waktu dia masuk dunia pelangi itu orang tuanya Udah gaduh. jadi tambah gaduh gitu, maksudnya jadi tambah ribut. Iya. Gara-gara dia gitu. Bukan gara-gara dia sebenarnya sih, cuman mungkin situasi ya. Maksudnya kalau dari dianya udah negatif kan pasti dalam satu rumah itu baurnya negatif. Kayak gitu. Karena kan balik lagi ya kayak tadi kamu bilang bahwa alasan kamu terjun di dunia LGBT ini, dunia pelangi ini adalah karena kamu ngerasa nggak dikasihi, nggak diterima seperti itu. Nah, kadang-kadang itu ini ada kasus yang saya tahu gitu ya. Jadi anaknya ini emang udah cenderung seperti itu gitu ya. Tapi saya nggak tahu dia udah sampai berhubungan fisik atau belum gitu. Tapi anak ini tuh nggak berani bilang ke orang tuanya. Nah, suatu kali anak ini punya keberanian untuk ngomong ke orang tuanya. Yang ada malah mamahnya itu istilahnya sulit sekali terima kan gitu ya, pastinya gitu ya. Papanya juga. Dan mamahnya tuh WhatsApp ke saudaranya bilang bahwa dia lebih baik mati dibanding punya anak yang di dunia pelangi. Nah, anak ini baca WhatsAppnya itu. Nah, itu tentunya menimbulkan luka yang istilahnya memperkuat posisi dia yang ada sekarang kan gitu. Dan mungkin kalau saya, ya walaupun saya bukan dari dunia seperti itu gitu ya, mungkin kalau saya boleh kasih nasihat buat orang tua gitu, kalau anaknya sampai punya kecenderungan seperti itu, pertama mereka harus tahu mereka dikasihi sih. Iya. Jangan sampai dibuang malah gitu loh. Kalau kamu mau lihat dia berubah, malah kamu harus mengasihi gitu. Karena seringkali malah, kayak kasus kayak kamu banyak loh. Karena yang waktu itu aku pernah ada yang konseling juga sama aku gitu ya. Karena dia nggak ditolak, ada di abuse sama keluarga. Itu yang membuat dia menjadi masuk dunia pelangi gitu. Nah, dan ini kan kalau sampai anaknya masuk dunia pelangi gitu, nomor satu pastikan dia tahu dia disayang dan diterima gitu. Kalau saran aku sih begitu ya. Justru kalau mau berubah harus itu dulu dasarnya gitu. Iya. Menurut kamu gimana? Kalau menurutku ya betul juga sih, maksudnya kalau bukan dari orang tuanya ya, itu nggak bisa sebenarnya sih. Soalnya kan anak seperti itu kan maksudnya memberanikan diri untuk terjun ke dunia LGBT kan mungkin karena mereka kan nggak dapat kasih sayang ya. Dan seharusnya dari orang tua yang merangkul gitu. Dan aku pernah maksudnya dikasih tahu ya waktu ketahuan sama adik SMP ku itu ya, sama orang gereja, dan orang gereja itu bilang kalau nggak dari orang tua yang rangkul si anak bakal terus-terusan didoktrin bahwa dirinya tuh tetap menjadi LGBT. Kayak gitu. Jadi ya memang peran orang tua itu penting untuk dunia seperti ini. Mungkin seringkali kan secara nggak sadar orang tuh gini ya, Pak, kalau kamu mengasihi orangnya, berarti perbuatan dia tuh benar, nggak apa-apa gitu. Tapi benernya kalau kita lihat kehidupan Yesus aja contohnya gitu kan, Yesus itu yang wanita ketahuan berzina, itu orangnya dikasihi gitu, tapi perbuatannya kan Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi dibilang. Iya. Nah, artinya kan berarti kita harus bedain antara orangnya dan perbuatannya gitu. Jadi kalau misalnya perbuatannya LGBT atau masuk dunia pelangi, itu perbuatannya. Orangnya dikasihi, iya. Perbuatannya kamu setuju gak? Enggak. Dan itu mungkin gitu. Karena saya sendiri gitu ya, karena saya dulunya di dunia video production gitu-gitu. Di dunia saya tuh banyak yang istilahnya di dunia pelangi gitu. Mulai dari stylist lah, makeup artist lah, gitu. Mereka kan banyak seperti itu. Dan mereka bisa berkawan dengan saya gitu ya.
Ya karena saya melihat mereka sebagai orang aja gitu, nggak ada bedanya gitu. Apa yang mereka lakuin dengan kehidupan mereka tuh urusan mereka, dan saya nggak bilang bahwa gaya hidup mereka benar gitu. Tapi itu nggak membuat saya istilahnya nggak boleh temenan sama mereka, ya enggak lah, nggak ada urusannya gitu. Gitu. Karena kalau kita nggak terima mereka pun, mereka juga nggak akan berubah loh. Iya. Kalau misalnya gini, kalau kamu terima aja belum tentu mereka berubah, apalagi kalau kamu nggak terima dan kasihi, pasti nggak bakal berubah kan. Iya betul. Itu sih. Karena di dunia aku, ya desainer gitu banyak lah gitu ya. Desainer, makeup artist, stylist gitu. Mostly kan dari dunia seperti itu. Iya. Kamu sendiri waktu pas kamu di dunia pelangi itu ada nggak yang misalnya pelayan Tuhan lah, atau orang-orang yang Kristen dengan posisi jabatan tanggung jawab kekristenan itu, ada gak klien kamu gitu atau pasangan kamu? Kalau pasangan nggak ada ya, cuman untuk rekan sepelayanan tuh ada. Ada yang begitu juga? Ada. Oh. Jadi nggak usah nyebut nama Iya, lah jangan, ya. tentunya jangan dong. Jadi dia tuh dipercayakan untuk WL singer di gerejaku waktu di Semarang ya. Terus walaupun aplikasi itu udah aku hapus, cuman kan email dalam aplikasi itu kan masih email yang sekarang. Iya. Jadi waktu dia buat akun yang dating yang pernah aku pakai itu masuk ke emailku. Jadi misalkan pengguna ini join ke aplikasi ini, itu masuk. Terus pas ku cek, kok namanya sama dengan teman pelayananku ini. Oke. Aku nggak sempat download, cuman karena aku tahu nama panjangnya ya, pas ku baca ternyata dia. Kayak gitu. Padahal dia benar-benar dipercayakan lebih untuk pelayanan itu. Itu apakah gereja itu secara sadar dan menganggap itu tidak masalah, atau gereja nggak tahu? Gereja nggak tahu. Oke. Gereja nggak tahu. Dan yang ku tahu juga selain dia di mimbar ya, dia juga melayani anak-anak di jalanan kayak gitu. Oke. Menurut kamu nih, kalau orang masih di dunia pelangi gitu ya, apakah mereka boleh melayani di gereja ya? Sebenarnya sih nggak ada larangan untuk hal itu ya. Cuman kalau aku lihat ya, dia kan belum beres tuh sama dirinya. Seharusnya bukan nggak boleh ya, cuman sebaiknya dibereskan dulu dengan apa yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Ya walaupun Tuhan kan mengampuni ya. Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi, dan benar juga yang tadi kakak bilang itu kan. Walaupun Tuhan mengasihi perempuan itu, cuman kan perbuatannya itu yang nggak bisa dilupakan gitu kan. Ya sebenarnya nggak layak ya kalau kita bilang. Dan dia harus benar-benar bereskan dulu sama apa yang ada di dalam dirinya itu. Kayak gitu. Sebelum dia melayani Tuhan dan jemaat. Kalau dari aku seperti itu. Karena ada bedanya nih ya, maksudnya dia lagi berusaha bertobat gitu, kayak kamu kan ada prosesnya tuh, ya kan? Ada yang menganggap malah itu tidak masalah gitu. Itu kan dua hal yang berbeda tuh. Iya sih. Cuman aku pernah tanya itu orang ya. Jadi dia waktu itu lagi sama aku. Karena kan biasanya kita bagi-bagi makanan tuh di buat orang miskin gitu ya. Di kota Semarang itu kan. Iya. Di saat aku lagi berdua mau ke pasar, mau nggak mau kan kita boncengan tuh. Iya. Selama perjalanan aku coba tanya. Karena kan Jawa itu aku kamu yang ngomongnya. Iya. Jadi aku ngomong ke dia, kamu ngapain sih download seperti ini? Aku nggak download. Itu awalnya dia nggak jujur. Nggak mau ngaku. Sampai berkali-kali aku bilang, aku tanya, aku pancing juga, akhirnya dia jujur. Aku begini, dia bilang ya, aku begini karena aku mau dapat ketenangan. Aku nggak tahu ketenangan itu maksudnya apa. Gimana ketenangannya? Dia sendiri nggak kasih alasannya. Cuman dia bilang mau ketenangan, aku mau dapat kasih sayang, aku cuman mau happy-happynya aja. Di situ dia nggak menjelaskan detail ya, cuman dia cuman spontan aja bilang kayak gitu ke aku. Terus aku bilang, kamu kan pelayan Tuhan, kamu dipercayakan WL, dipercayakan singer, bahkan kamu megang anak-anak jalanan untuk diajarin belajar baca dan sebagainya gitu. Kok kamu seperti ini gitu. Pada saat itu kan aku juga udah tobat ya. Maksudnya melihat seperti itu,
pertama sedih dan kecewa ya. Kecewa dalam arti walaupun bukan aku gembalanya ya, cuman pada saat itu kan kita satu pelayanan nih, Oke. dan sering sekali kita semimbar. Jadi kadang aku WL-nya, dia singernya. Terus kok bisa gitu, maksudnya seperti ini. Aku cuman butuh ketenangan, dia bilang. Aku sih nggak tahu ketenangannya apa, cuman pada saat itu dia bilang seperti itu. Apakah dia sudah berubah kah atau masih sama sekarang? Sampai saat ini belum, Oke. karena aku tahu ya maksudnya apa dari gaya dia jalan, berpenampilan, bahkan email akunnya dia aja masih ada, masih aktif. Karena kan bisa dicek tuh di email tuh. Seperti itu. Itu berarti kan sampai sekarang pun masih melayani segala macam. Masih melayani. Oke. Kayak gitu. Benernya sih ya kalau saya sendiri pun kalau misalnya urusan seperti ini tuh harus dibedain yang tadi saya bilang ya. Iya. Maksudnya kalau dia lagi berusaha untuk berubah gitu ya, kita fasilitasi, kita tolong, konseling segala macam yang kita bisa lakukan. Tapi kalau sampai istilahnya dia dengan sadar memilih dan menganggap itu gak masalah gitu, nah itu yang masalah kan. Iya. Gitu. Makanya kan tadi aku bilang sedih dan kecewa. Mungkin kecewa saya di situ ya. Maksudnya itu dia sadar, terus dia tahu juga posisi dia pelayan Tuhan, tapi hidupnya terus dalam dirinya hancur gitu. Dia memilih seperti itu kan berarti kan ya? Iya, dan sadar gitu. Secara sadar kan, Iya. nggak ada paksaan ya? Iya, betul. Itu kira-kira kalau sampai fakta tentang kehidupan dia itu diketahui oleh para pemimpin gereja gimana? Sebenarnya aku udah bilang ya sama pendetanya. Aku tapi nggak tahu ya maksudnya dia udah di konseling atau gimana, aku nggak tahu. Oke. Cuman pada saat itu aku foto ya. Jadi kan kalau di aplikasi itu kita nggak bisa screenshot. Iya. Jadi aku foto, karena aku kan ada P2 ya. Jadi aku foto dari emailnya itu, aku kasih tahu ke pendetanya. Saya bilang, Pak, tolong di konseling. Ini anak kan aktif banget di gereja. Dia seperti ini, Pak. Saya bilang. Tapi aku nggak tahu ya maksudnya udah dikonselingin kah atau sudah dinasehatkan atau gimana, nggak tahu aku. Jadi seringkali kan kalau ada pepatah yang bilang katanya kejujuran tuh awal, keterbukaan tuh awal dari pemulihan ya. Itu menurut kamu gimana? Ya betul sih. Maksudnya kalau aku belajar ya, dan pendeta waktu mengadakan mukjizat dan sebagainya, itu kan pernah disinggung tuh sama pendeta. Mungkin kalau aku belajar dari pendeta itu, ketika kita terbuka, itu sebenarnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi pada saat itu iblis yang dipermalukan. Gitu. Kayak gitu sih, Kak. Iya. Emang harus berani lah ya. Iya. Maksudnya kadang-kadang kan tipuan iblis yang terbesar adalah dia bilang kamu kuat, dia bikin kamu gak butuh siapapun, terus kalau udah kamu jatuh sendirian diinjek-injek ya. Iya, betul. Aku juga ngalamin gitu. Iya. Gitu. Awalnya ya aku berpikir kalau aku terbuka kan aku malu tuh. Cuman waktu aku belajar dari omongan pendeta itu ya, aku jadi belajar juga sih, maksudnya ketika aku terbuka sebenarnya bukan diri aku sendiri gitu. Cuman iblis yang menghasut aku selama ini. Iya, karena kan aku percaya gini sih, maksudnya semua pengalaman kita yang buruk itu Tuhan bisa pakai untuk supaya memerdekakan orang yang pernah yang ngalamin yang kita alamin, dan mencegah orang supaya nggak ngalamin yang kita alamin kan begitu kan ya. Gitu. Kamu sekarang berarti kesibukannya apa aja berarti? Melayani, konseling, terus kalau diundang ya dilayani gitu. Oke. Tapi ya memang fokusnya cuman seperti ini aja sih, pemulihan LGBT, kayak gitu. Oke. Kalau orang mau terhubung sama kamu, kontak di mana? Bisa nanti aku media. Boleh, nanti aku kasih tahu aja. Iya, nanti aku di description kita ya berarti nanti ya. Boleh. Gitu. Kalau misalnya ada yang butuh untuk konseling kah atau apa gitu ya. Iya. Mungkin sebagai penutup ada yang kamu mau tambahin untuk penonton di rumah? Mungkin atau dimanapun. Boleh. Mungkin pesanku kayak tadi ya, maksudnya kalau misalkan kita mau berubah, terus kita mau fokus ke jalan yang benar, itu harus libatkan Tuhan juga ya. Karena kalau kita nggak melibatkan Tuhan, kita pakai kekuatan kita sendiri itu nggak bisa.
kayak gitu. Itu aja sih ya pesanku. Dan mungkin cari komunitas kali ya, kalau dalam kasus kamu juga kan Iya, seperti itu ya. komunitas yang sehat juga ya. Karena kalau nggak ada dorongan juga dari komunitas, kita nggak bisa. Dan terutama libatkan gereja. Karena gereja kan yang mengetahui ya, dari kita mungkin dari kecil kita sudah bergereja di situ sampai besar kan, ibarat katanya gembalanya yang tahu nih. Jadi mungkin harus libatkan juga sama gereja. Oke. Berani terbuka lah ya, maksudnya Ya, minta berani pertolongan terbuka. lah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan cuman minta tolong Tuhan tapi kamu nggak minta tolong sama hamba-hambanya juga Iya, gitu ya. betul. Gitu. Kayak gitu. Dan jangan malu kali ya, bisa bilang gitu kali ya. Harus berani speak up gitu. Iya, karena kebanyakan kan mereka jadi malu dan bahkan mereka menutup diri kan. Jadi, Iya. Karena kalau menutup diri itu kita juga terus-terusan ada di dalam dunia seperti itu. Karena kan kalau kita menutup diri, kita orang lain juga nggak tahu apa yang kita alamin. Ya kan ya. Jadi ya kita harus berani untuk terbuka ya ke pendeta atau orang-orang yang kita percaya gitu. Ya bisa kasih nasihat yang membangun lah ya. Betul. Oke. Baik. Thank you banget Kiel udah luangin waktu, udah terbuka sekali dengan kesaksian hidupnya gitu, dan saya percaya ini yang dengar juga banyak yang diberkati dengan kesaksiannya Kiel gitu. Iya. So jadi nanti kalau misalnya itu kita tulis di description ya, deskripsi kita gitu, kalau misalnya mau kontak sama kamu bagaimana gitu lewat sosial media ya. Oke. Itu thank you banget sekali. Terima kasih Kak. Terima kasih udah tune in sejauh ini. Sampai ketemu di Bincang Menjuru berikutnya. God bless you all. Bye.